Bismillahirrahmanirrahim. Wadda ingin, katsirun banyak, min dari ahli kitabi, jadi satu ya karena sudah menjadi istilah. Ahlil kitabi, ahli kitab. Siapa yang ingin di sini? Pelakunya siapa? Dia siapa? Yaitu katsirun. Pelakunya katsirun, banyak. Banyak apa maksudnya? Banyak dari ahli kitab ya. Jadi ini pelakunya. Wadda ingin. Jikalau kalau di sini sekiranya ya, jikalau dan sekiranya itu sama. Seandainya. Nah, sama ya. Jikalau. Kenapa anak pakai jikalau? Lebih mudah mengingat ya. Jikalau. Nah, yarudduna, mereka mengembalikan ya, di sini mengembalikan. Yarudduna, mereka mengembalikan kum kalian, min dari ba'di sesudah iman kum kalian kufaron kekafiran. Jadi mereka itu ingin seandainya mereka itu bisa mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman. Jadi setelah kalian beriman, mereka tuh ingin mengembalikan kalian kepada kekafiran. Hasadan, dengki. Hasad ya, sama dengan bahasa Indonesianya ya, hasad. Hasad itu dengki. Hasadan, dengki. Kalau antuna terjemahkan hasad juga enggak apa-apa ya kan, karena hasad itu sudah menjadi bahasa Indonesia juga. Mana tadi? Min dari, indi sisi, anfusi diri him mereka. Min dari ba'di sesudah ma apa yang tabayyana jelas atau telah jelas boleh. Jadi boleh pakai telah, boleh tidak. Tabayyana jelas la bagi hum mereka al-haqqu kebenaran. Fa maka u'fu. Nah, cara membaca hamzah wasol. Ini kan ada hamzah wasol ini bukan alif ya, ini hamzah wasol tapi tertulis dengan alif. Cara membacanya lihat di huruf ketiga setelah hamzah wasol ya. Kalau hamzah wasol, kalau hitungannya itu dimulai dari hamzah wasolnya ya. 1, kemudian ain 2, kemudian fa-nya 3. Maka huruf ketiga ini kita lihat harokatnya dhammah. Maka biasanya di ilmu i'lalnya begitu. Jika ini dhammah maka hamzah wasolnya dhammah. Maka membacanya u'fu kalian maafkanlah. U'fu kalian maafkanlah. Wadan. Nah, di sini huruf ketiga fa-nya di sini berharokat fathah. Maka hamzah wasolnya berharokat kasrah. Jadi yang dibaca dengan harokat dhammah itu hanya ketika huruf ketiganya dhammah. Selain itu dibaca dengan kasrah. Terus ada gak sih yang dibaca dengan fathah? Nah, karena ada beberapa memang ada. Karena untuk mengetahui ini, kaidah ini memang harus bisa ilmu shorof. Nah, bagi mereka yang tidak bisa ilmu shorof, maka diberikan rumus seperti ini. Diingat-ingat huruf ketiganya. Selain dhammah, jika dia fathah atau kasrah, maka hamzah wasalnya kasrah. Ini rumus secara umum. Tapi ada beberapa nanti ya, ini kan saya bilang biasanya ya. Ini untuk menolong, untuk membantu orang-orang yang tidak paham ilmu shorof. Ya, tapi nanti ada beberapa pengecualian. Jika ketemu nanti Ana sampaikan ya. Isfahu ya, hamzah wasalnya dibaca kasrah. Isfahu, kalian berlapang dadalah. Sama ya di sini. Isfahu, kalian berlapang dadalah, hatta sehingga atau sampai. Ini sampai. Sehingga ya'ti. Nah, ini kenapa diharokati fathah? Sama ya. Ini aslinya
sebentar. Hatta ya'tiya. Oh iya ya. Maaf, ini asli ya, ya-nya asli ya. Asalnya memang ya-nya sukun, tapi karena sebelumnya ada hatta, ya-nya menjadi fathah. Ya'tiya, jadi membacanya tetap ya'tiya ya, bukan ya'ti. Karena memang asli fathah. Asalnya memang sukun tapi berubah menjadi fathah, bukan karena pertemuan dua sukun, tapi memang karena ada sebab ini, ada hatta di sebelum ya'ti. Ya'tiya mendatangkan atau memberikan ya, kan sama tadi di ayat atas kan ada nakti ya. Nih, kami mendatangkan. Ini sama dengan ya'ti ya. Mana tadi? Tapi kok terjemahannya berbeda? Nah, itulah. Jadi sesuai konteks kalimatnya. Kalau yang atas tadi mendatangkan, kalau ini memberikan. Ya'tiya memberikan, Allahu Allah dengan amri perkara atau perintah. Di sini perintah ya. Ya, bisa perkara, bisa perintah, hinya. Tapi lebih tepatnya perintah karena ini Allah memberikan perintah atau mendatangkan juga bisa kan ya. Sampai atau sehingga ya'tiya mendatangkan Allahu Allah dengan amri perintah hinya. Ya, bisa ya. Jadi bahasa memang seperti itu. Artinya itu enggak selalu apa istilahnya saklek ya. Artinya itu enggak saklek. Saklek itu apa? Paten. Bisa berubah sesuai dengan konteks kalimatnya. Begitu ya kira-kira. Inna sesungguhnya Allah ala atas kulli segala syai'in sesuatu qadirun maha kuasa. Ingin banyak dari ahli kitab jikalau mereka mengembalikan kalian dari sesudah iman kalian kekafiran. Dengki dari sisi diri-diri mereka dari sesudah apa yang jelas bagi mereka kebenaran. Maka kalian maafkanlah dan kalian berlapang dadalah sehingga mendatangkan Allah dengan perintahnya. Jadi ini ketika orang-orang Yahudi itu, orang-orang kafir ya, dengki kepada umat muslim karena melihat keutamaan-keutamaan yang Allah berikan, apalagi kemenangan-kemenangan ketika perang. Kemudian dalam Al-Quran misalnya turun ayat-ayat yang mengagung memuji tentang kaum muslimin, Allah menurunkan kebaikan-kebaikan kepada kaum muslimin, itu mereka dengki, kaum Yahudi ya. Maka mereka itu ingin orang muslim kembali kafir. Nah, ini Allah berfirman, kita kaum muslimin disuruh memaafkan mereka. Maafkan ya, karena itu lebih baik. Memaafkan itu lebih baik. Walaupun mereka orang jahat, orang kafir. Dan kalian berlapang dadalah. Maksudnya apa? Kalian biarkanlah, kalian sabarlah. Jadi bukan membiarkan terus mereka berbuat jahat kita biarkan, bukan. Maksudnya biarkanlah. Ini bisa diartikan biarkanlah, tapi biarkanlah itu bukan pasrah langsung nggak berbuat apa-apa, bukan. Tapi maknanya adalah sabar ya, sabar, bertawakal kepada Allah ya. Sehingga Allah memberikan perintah kita harus apa ya. Jadi kalau Allah nggak memberikan perintah apa-apa, memerangi ataukah bagaimana ya, kita nggak boleh memerangi. Mesti biarkan dulu gitu kan. Tunggu sampai Allah memberikan perintahnya atau menurunkan perintahnya atau mendatangkan perintah. Innallaha sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Wa dan aqimu kalian dirikanlah as-salata salat, wa dan atu kalian tunaikanlah atau kalian berikanlah. Nah, sama dengan nakti, terus yu'ti. Ini berasal dari kata yang sama. Atu kali, ini perintah ya, ini kata perintah. Atu kalian berikanlah az-zakata zakatnya.
Jadi berikanlah atau tunaikanlah di sini. Tunaikanlah itu maksudnya kerjakanlah ya. Tunai itu apa? Tunai. Tunai itu bayar ya. Bayarlah zakat ya maksudnya. Ya, ya dipahami kira-kira seperti itulah, meskipun bahasanya berbeda-beda tapi maknanya tetap sama. Yaitu ya sudah ya menunaikan zakat, membayar zakat gitu ya. Sama ya. Bahasanya beda tapi maknanya sama. Wa dan ma tuqaddimu li anfusikum. Nah, apa yang tuqaddimu kalian kerjakan li bagi. Wa dan ma apa yang tuqaddimu kalian kerjakan li bagi anfusi diri-dirikum kalian min dari khairin kebaikan tajidu kalian mendapatkan hu-nya inda di sisi Allahi Allah. Apa yang didapatkan yaitu pahala. Nah, di sini tidak disebutkan pahala ya. Kalian akan mendapatkannya di sisi Allah. Nya maksudnya apa? Yaitu balasan untuk ma tuqaddimu, apa yang kalian kerjakan dari kebaikan. Maksudnya adalah mendapatkan pahala. Ini ada di sini ya. Tafsiriyahnya ada. Inna sesungguhnya Allah bi dengan ma apa yang ta'maluna kalian kerjakan basirun maha melihat. Dan kalian dirikanlah salat dan kalian berikanlah zakat dan apa yang kalian kerjakan bagi ini berhenti ya, dan kalian berikanlah zakat begitu ya harusnya intonasinya. Dan apa yang kalian kerjakan dari bagi diri-diri kalian dari kebaikan kalian mendapatkannya di sisi Allah. Ini juga bisa diterjemahkan menjadi kalian akan mendapatkannya, karena ini fi'il ya, fi'il bentuk sekarang atau yang akan datang. Bahasa Arab kan nggak ada perbedaan antara bentuk yang akan datang dengan bentuk sekarang ya. Sesungguhnya Allah dengan apa yang kalian kerjakan maha melihat. Wa dan qalu mereka berkata, lan tidak akan yadkhula masuk al-jannata surga illa kecuali man orang yang kana dia adalah hudan orang Yahudi atau Nasara orang Nasrani. Nah, ini perkataan mereka yang mengada-ngada ya. Istilahnya kalau kita bilang mimpi kali ya gitu. Ngada-ngada aja mereka ini kan. Jadi surga miliknya orang Yahudi dan Nasrani. Tilka itu amaniyu. Nah, ini bantahan dari Allah ya. Jadi mereka mengatakan seperti ini, kemudian Allah bantah. Tilka itu amaniyu, angan-angan, mimpi ya, mimpi. Bukan mimpi tidur ya. Maksudnya ya angan-angan. Amaniyu angan-angan hum mereka. Qul katakanlah, hatu kalian tunjukkanlah atau kalian datangkanlah. Tapi lebih tepatnya di sini kalian tunjukkanlah ya. Kita ikuti ini. Kata perintah. Hatu kalian tunjukkanlah burhana, bukti-bukti kebenaran. Bukti-bukti kebenaran. Burhan itu satu. Bukti kebenaran. Burhana bukti kebenaran kum kalian in jika kuntum kalian adalah shadiqina orang-orang yang benar. Nah, ini Allah tantang mereka ketika mengatakan seperti ini. Allah bantah, kemudian Allah tantang, disuruh menunjukkan bukti-bukti bahwa perkataan mereka itu benar. Dan mereka berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang yang dia adalah Yahudi atau Nasrani. Itu angan-angan mereka. Katakanlah, kalian datangkanlah bukti kebenaran kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar. Satu ayat lagi. Bala, tidak demikian, tetapi. Nah, itu kalau versi panjangnya. Tapi kalau versi singkatnya bala, tetapi boleh. Atau ini di sini tidak ya. Tapi lebih tepatnya enggak gitu, tapi gini loh, ya itu loh maknanya bala.
Kalau dibuat kata singkat itu lebih tepatnya apa ya? Tidak demikian, tetapi ya mungkin bala tetapi ya, versi singkatnya tetapi kita perlu memaknai tetapi ini bukan seperti lakinna atau lakin itu kan tetapi juga, tetapinya itu tidak seperti bala itu enggak demikian, tapi gini loh, gitu loh maknanya bala ya. Tapi kita pakai tetapi saja, enggak apa-apa karena kita lafziyah kan. Nanti kalau sudah versi kita harus menerjemahkan dengan baik dan benar, nah baru kita pakai versi lengkapnya. Bala, tetapi man, orang yang aslama, dia berserah diri, dia menyerahkan, aslama menyerahkan, berserah diri sebenarnya, tapi di sini ada objeknya yaitu wajah. Aslama dia menyerahkan wajahnya. Wajah ini maksudnya diri sepenuhnya ya, di sini ada ya tafsirnya, diri sepenuhnya. Wajah, diri sepenuhnya. Jadi secara lafziyah kita tetap terjemahkan wajah, tapi kita dalam benak kita tetap memahami maknanya adalah diri sepenuhnya. Wajah hunya, hu ini ke man, kata gantinya man. Li bagi Allah ya Allah, wa dan huwa dia muhsinun, berbuat baik atau orang yang berbuat baik. Muhsinun, orang yang berbuat baik, orang yang berbuat baik. Fa maka la bagi, nggak kelihatan nih, gimana ya? Fa maka la bagi hunya ajru pahala, hunya ajru pahala hunya, hu ini kembali ke man, wa muhsinun, bisa kata gantinya man, bisa kata gantinya muhsin ya. Hunya bisa kata gantinya man, bisa kata gantinya muhsin, tapi kalau ana lebih condong ke man sih ya, ke man. Pahalanya ajru pahala hunya inda, di sisi Robbi Tuhan, hinya ini juga kata gantinya man, condongnya anak ke man. Wa dan la tidak khaufun, ketakutan, ala atas him mereka, wa dan la tidak hum mereka, yahzanuna mereka bersedih hati, atau mereka bersedih gitu cukup ya, bersedih atau bersedih hati, silahkan dipilih. Tetapi orang yang dia menyerahkan wajahnya bagi Allah dan dia orang yang berbuat baik, maka baginya pahalanya di sisi Tuhannya, dan tidak ketakutan atas mereka, dan tidak mereka bersedih hati. Waalaikumsalam.